Selamat kembali bertemu sahabat elektronik. Kali ini kita kedatangan sebuah Magicom Mini ya. Serinya ini teman-teman. Ini sahabat MCM 606B. Keluhannya adalah Magicom ini atau rice cooker ini sama sekali tidak hidup atau mati total. Oke, kondisi kita tancapkan ke stop kontak, memang tidak ada tanda-tanda kehidupan, indikator juga tidak menyala. Oke, kita pastikan bahwa tidak ada pergerakan jarum. Baik, kita akan bongkar. Oke, setelah pin-pinnya kita buka, ada 1, 2, 3 pin teman-teman, sahabat-sahabat elektronika, para user-user. Oke, saya tidak menggurui teman-teman semua, tapi kita berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman ada yang merasakan manfaat dari channel saya. Silahkan like, silahkan komen, silahkan di subscribe ya teman-teman. Nah, kita akan cek terlebih dulu apakah ada masalah di bagian rangkaian kelistrikannya. Oke, kita coba ukur kembali. Nah, ini teman-teman ya. Jalur kelistrikannya sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman. Nah, dari listrik ini ada dua, dari stop kontak ini ada dua jalur utamanya, dimana jalur utamanya akan melewati termofuse yang berada di bagian ini ya teman-teman. Ini termofuse, dan jalur lainnya itu akan masuk ke termostat yang ada di sini. Nah, ini termostat ada di sini. Termostat ada di bagian sini. Ini termostat juga teman-teman. Sini sebagai ini ya, pemanas ya, ini pembatas pemanas. Nah, dan sebagian lagi termostat terhubung dengan pemanas di bagian bodi. Terhubung dengan pemanas di bagian bodi. Itu dari listrik langsung. Nah, dari listrik langsung juga akan masuk ke bagian pensaklaran di sini. Baru difungsikan sesuai pensaklaran yang ada di sini. Oke, kita akan cek apakah termofuse yang ada di sini ini masih baik atau tidak, yang jalur AC-nya. Oke, kita ukur teman-teman. Yang satu ke ujung yang satu kita cek. Oke, jarum tidak bergerak. Kita coba dibalik. Oke, bergerak teman-teman ya. Berarti untuk yang satu ini masih bagus. Nah, untuk satu ini kita coba ini langsung terhubung ke bagian dari termofuse ini. Oke, teman-teman, jarum tidak bergerak, berarti dugaan pertama kita bisa pastikan bahwa termofuse-nya ini bermasalah. Mari kita persempit teman-teman. Di bagian termofuse-nya kita buka sedikit. Oke, ternyata memang putus ya teman-teman. Karena fuse-nya putus, bisa dipastikan. Coba kita cek ke sini. Kita gunting teman-teman. Kita akan ambil bagian tembaganya. Nah, ini ya teman.
cek kembali. Oke, jarum bergerak ya ini. Nah, kita cek kembali. Kita akan cek kembali. Oke, bisa dipastikan sepertinya thermoflashnya. Terus kita akan ganti terlebih dulu. Termoflashnya sudah push, kita tidak tahu ini berapa ukurannya, sudah terhapus. Oke, tapi biasanya untuk ukuran yang seperti ini teman-teman itu berkisar antara 150 sampai 160. Teman-teman bisa mengganti sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Karena ini saya tidak tahu nih berapa nilainya. Setelah kita cabut tidak menemukan nilainya di sini, sudah benar-benar terhapus. Saya ada tulisan tapi tidak menggambarkan nilai-nilainya. Ini sepertinya 250 volt 10 ampere. Untuk nilai berapa derajat ini sudah tidak ada teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Saya gunakan yang 160 derajat. Oke, 165. Gini teman-teman, 165 ya, 165 derajat. Kita perlu beberapa skun untuk mengunci, mengunci, menjepit dari komponen ini tersebut teman-teman. Oke, ini komponennya kita akan ganti. Yang tadi kita putuskan kira-kira ini. Oke, nah sebenarnya kalau sudah dijepit dengan ini sudah aman ya teman-teman, karena ini sangat kuat. Baik. Nah, yang sebelah satunya teman-teman bisa sambung ke sini. Akan masuk ke sini. Seperti ini dirapikan pekerjaannya. Nah, sudah. Oke, teman-teman boleh menggunakan skun cara seperti saya, seperti ini teman. Nah, kita kasih pelindung anti panas, Oke, nah sekarang kita rapikan lagi biar masuk. Oke, nah seperti ini teman-teman, sedikit lebih rapi.
kira-kira segini. Oke. Sudah kita bersihkan sedikit lebih bagus, dan pasang kembali. Oke. Ternyata kabel putihnya belum masuk, teman-teman. Sambung kembali. Ini ke bagian. Oke. Ingat, jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, karena ini adalah menyambung langsung ke bagian pemanas. Jangan sampai bagian ini patah, kita tidak bisa mengakalinya kembali teman-teman, karena risikonya bisa mengganti elemen pemanas karena patah di bagian ujungnya. Oke, kita sudah memasangnya teman-teman. Sebelum kita memasang listrik, kita cek kembali apakah kedua kabel ini sudah menyambung sesuai fungsinya. Oke teman-teman, kabelnya, nah ini dari sini, ini menyambung ke salah satu bagian. Oke, nggak kelihatan ya teman-teman. Ini ke bagian salah satu bagiannya, kita ukur. Oke, sudah nyambung ya teman-teman, voltnya sudah bergerak. Nah, berarti yang kita termostat sudah menyambung. Oke, bagian yang kedua, ini yang terhubung langsung ke pensakralan dan ini termofuse-nya sudah menyambung. Nah, ini yang ke termostatnya kita ukur juga. Oke, sudah menyambung. Nah, berarti secara keseluruhan kita sudah mendapatkan hasil yang baik karena sudah menyambung. Oke, kita akan coba teman-teman. Kita coba sambung, kita akan perhatikan. Nah, sudah hidup teman-teman lampunya. Coba kita kembali. Oke, sudah hidup, sudah menyala. Nah, kalau kita ukur posisi listriknya, ini skala 220. Langsung bisa satu di sini, satu di bagian ini. Oke, bergerak teman-teman. Maaf, kita pakai skala AC. Nah, 220 ya teman-teman. Nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, sudah menunjukkan pergerakan di jarumnya. Oke, 220 sudah masuk. Sebelum termostat pun dan sudah terdekat juga sudah berjalan baik. Oke, berarti kesimpulan dari yang kita kerjakan hari ini untuk rice cooker Miyako ini adalah rusak di bagian termofuse yang disebabkan karena panas yang berlebihan melebihi dari nilai derajat yang ditentukan oleh termofuse tersebut. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai untuk pasien kali ini berupa rice cooker Miyako 0,6 liter MCM 606B. Nah, kita akan memasangnya kembali.
Oke, pastikan bahwa semuanya dalam posisi yang benar. Kabel, oke, ini memang sedikit udah oke, sudah nancep. Pastikan semua pinnya terkunci dengan baik. Oke, sudah. Kita akan coba teman-teman. Kita tancapkan. Apakah dia hidup? Oke, hidup teman. Ini kembali hidup. Nah, kita coba. Oke, hidup. Sampai kita uji. Oke, pemanasnya sudah bekerja. Yang samping sudah bekerja, yang bawah masih belum. Nah, yang bawah karena memang panci saya angkat jadi dia tidak bekerja. Tapi untuk yang samping pemanasnya sudah bekerja dengan baik. Baiklah teman-teman, saya pastikan bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang memperhatikan. Teman-teman bisa belajar dan saya bisa berbagi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya mau berbagi, belajar berbagi dengan teman-teman semua. Bagi yang sudah senior, salam sahabat elektronik, salam sahabat teknisi semua. Dan sampai ketemu dengan pasien-pasien selanjutnya.